Ini cara untuk membuat biopori, lubang biopori ya. Ada. Sebenarnya ada nanti, ada. Keluar nggak tadi aninya? Apanya tadi keluar? Videonya? Ada ya nanti. Iya nanti ada videonya untuk buat biopori. Dan ini untuk manfaatnya, biopori berguna sebagai pengolah sampah rumah tangga, selain juga untuk tempat penyerapan air. Ini ya, sampah organik masuk juga untuk menyuburkan di sini, menyuburkan tanah, karena memang menjadi pupuk ya. Gitu. Nah ini juga mirip kayak biopori, ini namanya loseda itu lodong sisa dapur. Meskipun bukan lodong ya sebenarnya ya. Tapi ini kayak peralon ya, tapi intinya loseda, lodong sisa dapur. Jadi kayak biopori hanya yang dimasukkan itu yang di bawah aja, Pak. Nah, ini pipa pralon ya, pralon sekitar 120 cm. Yang ini dimasukkan ke dalam, ditanam dalam tanah. Ini kasih lubang-lubang di sini. Nah itu. Ini bisa misalnya itu bisa di pot, juga bisa di pot. Nanti ada pot itu dikasih ini akan subur, nanti tidak usah kita pakai rabuk, tanamannya bisa sudah subur gitu pakai ini loseda. Kemudian komposter. Nah ini kalau komposter juga sama ya, alat untuk membuat kompos, sama untuk organik ya. Jadi kalau harapannya kalau organik, kalau memasukkan ke komposter ya sudah dicacah tadi, dipotong-potong kecil gitu. Jadi akan lebih cepat untuk terurainya. Nah ini dicacah-cacah ya, kemudian dimasukkan. Ini komposter semua nih. Ini ada caranya ya. Cacah sampah organik hingga berukuran kecil, kemudian tambahkan kompos, gergaji. Tapi nanti mungkin ada praktek ya yang langsung ya. Nah ini komposter semua nih. Tapi ada cara pemakaian ini, buka komposter, masukkan karton. Jadi karton, ada yang karton dulu, ada yang serbuk gergaji itu. Jadi lain-lain ya. Ini intinya biar bagaimana bisa menahan itu, bisa cepat terurai gitu. Masukkan sampah, campur semuanya, masukkan inokulen. Inokulen itu ya ini kayak kompos lah, kompos untuk mempercepat penguraian. Tutup baru nanti ini, tapi memang harus diaduk nih setiap 3 hari sekali, disemprot inokulen itu nih untuk yang pengomposan ya. Nah ini ada beberapa contoh ya. Kemarin yang waktu kami melakukan penilaian Proklim, nah ini ada beberapa daerah nih pembangunan dan pemanfaatan instalasi biogas skala rumah tangga komunal. Kalau biogas, kalau di sini memang ada limbah ternak, itu bisa digunakan untuk biogas. Kalau ini sudah ada terjadi di mana nih, di Wokirsari Cangkringan. Ini ya, ini untuk kompor, ini untuk masak ini biogasnya. Ini ada juga di tempat lain juga biogas, ini bisa untuk masak dan juga untuk penerangan. Ini sama-sama kayaknya limbah peternakan ya. Oh ini pabrik tahu kalau ini ya. Pabrik tahu kalau yang ini. Ada. Kemudian ini ya ini peternakan ini kayaknya. Kandang kelompok ternak sapi di Pendowarjo, Sleman. Ya, Karang Tanjung ya. Ini juga sama. Kalau ini di mana nih? Trimulyo. Jadi bisa untuk penerangan dan juga untuk masak. Dan ini satu, ini yang untuk kalau yang plastik pirolisis ya, ini di Wedo Martani loh. Sini Wedo Martani kan ngemplak gitu sampai itu di Sawahan Lor masih ada nggak ya? Ya, masih ada ya? Sawahan Lor, nih Sawahan Lor. Oh ya, oh. Ini kemarin ada. Jadi waktu kita penilaian Proklim
ini ya, sudah menghasilkan apa nih yang dihasilkan kemarin ya? Solar apa kemarin ya? Oh bensin ya, bensin kan sudah untuk praktek yang motor nih, motor pakai tak itu bukan motor yang baru, sudah ada nih. Itu untuk yang plastik ya. Kemudian tadi juga bisa untuk ekoenzim, untuk kulit buah-buahan itu bisa dibuat ekoenzim ya. Ada itu cara-caranya ada di sini. Nanti kalau memang ini diperlukan materinya bisa kita sampaikan. Manfaat ekoenzim, ini ternyata ekoenzim itu manfaatnya banyak sekali ya. Bisa untuk ngepel, desinfektan, sebagai desinfektan. Kemudian kalau ini mandikan hewan peliharaan ini ya. Karena desinfektan, jadi nanti mungkin lebih lebih bersih ya, kuman-kumannya kan bisa hilang. Kemudian juga meningkatkan kualitas udara air tanah ini untuk apa ya? Ngepel ya kemarin, kalau kemarin ada untuk ngepel nih. Pestisida alami. Nah, ini bisa untuk ya memang iya untuk pupuk aja juga untuk pestisida ini. Tapi memang ekoenzim yang tadi hanya dari kulit atau dari buah-buahan. Bukan buah-buahan yang sudah busuk ya, tapi misalnya baru baru itu ngupas, nah itu kulit-kulitnya dibikin gitu. Mungkin kalau kalau bakul rujak banyak ya bisa ya, tapi kalau hanya rumah tangga kita satu apel misalnya, itu kan memang terlalu sedikit. Tapi kalau ngumpul akhirnya terkumpul, kalau kalau kelompok kan berarti ngumpul ya, itu bisa dipakai ekoenzim di dibentuk ekoenzim. Kulit durian susah lah, ndak bisa itu atos. Duriannya you know. Iya, yang suka, ada yang nggak suka loh, Pak. Itu ya, ada cara mencuci, cara membuat ekoenzim. Nah ini yang layak jual, ada beberapa ini. Ada kardus, nih ya. Nah, itu sih, ya saksemen juga ini, mahal juga. Itu ya, enggak begitu jelas ya nih tulisannya. Ini sama, yang layak jual ya. Ini semuanya nih, ini kresek, biasanya kresek dikirain nggak laku ya, ini laku kresek. Ya, nih kresek. Ini yang tadi botol, yang gelas Aquaria, ini bukan promosi Aqua. Ini juga semuanya nih laku nih. Iya. Tulisannya kurang kecil ya Pak. Iya. Ini gambarnya kan cetok, nggak harus baca tulisan Pak, gitu Pak. Ini lihat gambar aja. Ini saya juga nggak kebaca ya kalau tulisannya. Ini semuanya ini kan tutup ya, ini tutup. Ini ternyata ini laku loh Pak. Biasanya kan dibuang nih kan, bekas CD-CD itu loh. Itu dulu pernah ngumpul-ngumpulnya banyak CD kebuang nggak ada. Ini sekarang ternyata ini laku Pak. Ada yang memanfaatkan ini. Apa? Ya ada pelapak-pelapak ya mungkin kalau yang sudah bagi yang TPS 3R kan sudah paham nanti gitu, atau yang bank sampah mungkin sudah paham pelapaknya di mana. Biasanya itu dibawa nanti kalau sudah banyak banget langsung ke Surabaya atau mana gitu kemarin itu. Yang pelapak-pelapak. Ini sama nih, ini semuanya laku. Jadi kalau ini dipilah-pilah semuanya, jadi sampah residunya tinggal sedikit sekali toh. Nah, tinggal sedikit sekali. Nanti kalau memang mau langganan ke mana itu tinggal sedikit. Kan kita kalau kalau masuk ke mana ke transfer depo itu kan kita mengukurnya dari kubikasi. Kalau dulu mungkin satu di rumah tangga itu bisa banyak sekali ya akhirnya masuk ke transfer depo mahal sekali. Nah, kalau udah dipilah-pilah semua ini jadi sedikit ya. Apalagi organik sudah jadikan pupuk, udah itu kita manfaatkan ya. Ini juga, tapi memang untuk pengolahan ini kalau hanya sendiri-sendiri itu ya tidak semangat. Ya. Memang harapannya itu nanti akan terbentuk ini kelompok pengolahan sampah mandiri.
itu kelompok. Nah, ibu-ibu nih semuanya bisa ikut jadi satu kelompok. Nanti sampahnya kan banyak. Nah, itu bisa langsung ngundang pelapak. Biasanya kalau kalau sampahnya sedikit juga sana juga males-malesan gitu. Tapi kalau sampahnya banyak nanti untuk satu kelompok tadi itu sudah langganan kadang berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali itu untuk diambil sama pelapak. Ini, jadi kita semangat kalau kita tuh bareng-bareng. Kalau kalau belum ada, kalau TPS 3R kan ceto ya, sudah ada lah. Tapi kalau bukan ibu-ibu itu kebanyakan, kalau yang di sana kebanyakan bank sampah. Kebanyakan bank sampah. Tapi kalau memang sini ada lahan, TPS 3R lebih bagus. Jadi nanti yang bank sampah sendiri, TPS 3R kerjasama lah. Intinya join kolaborasi antara bank sampah sama TPS 3R. Itu akan, jadi bapak-bapak, ibu-ibu semuanya andil. Nah ini yang untuk kreasi-kreasi itu juga banyak ya. Ini ada tas, ada segala macam, ada bunga, ada. Cuman kalau kalau ini, kalau kreasi-kreasi gini kadang-kadang kalau tidak dimanfaatkan akhirnya jadi sampah, gitu? Jadi sampah, sampah lagi gitu kalau tidak dimanfaatkan. Nah, kalau kreasi ini harapannya tetap dimanfaatkan. Kalau bunga ya dipelihara itu, maksudnya dirawat bukan dipelihara, dirawat. Lama-lama bosan ya. Ya itu nanti jadi sampah lagi. Tapi nggak apa-apa, berarti kan menunda jadi sampah ya. Itu. Paling tidak pas membuat ini kan kita senang ya. Menghasilkan suatu produk. Ini sama, jadi kreasi-kreasi ini yang residu dari bank sampah nih. Residu dari bank sampah itu untuk anu ya, kayaknya dimasukkan di plastik tuh Pak, terus dibuat lagi ini. Kalau dari misalnya dari plastik-plastik digunting kecil-kecil, kemudian dimasukkan di botol-botol menjadi apa namanya? Ekobrik ya. Benar nggak ekobrik ya? Ekobrik atau untuk dijadikan untuk lemek tas juga ada ya itu ya, untuk dimasukkan di itu ada. Ya ini ekobrik ini. Nah, bagus-bagus contohnya ini untuk tempat duduk itu. Itu ini untuk ini. Cuman memang harus kuat ini nalinya. Saya pernah membuat karena saya nggak kuat untuk mau apa mungkin narik-nariknya itu loh, nari-nari sehingga dipakai melihat memang harus kuat narik-nariknya ini di rafia, di tali itu harus kenceng. Nah, demikian Bapak Ibu yang saya hormati, paparan dari saya sudah cukup. Ada kurang lebih saya mohon maaf. Nanti monggo kalau memang ada yang perlu didiskusikan, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sebentar video nggih, video. Oh iya. Oh, ini. Makanan pada masa darurat sampah. Soalnya ini tuh enggak. Oh di sana. Iya di sana udah jadi satu langsung sama ini. Pembuatan hidroponik kurang lebih sedalam 1 meter. Jika lubang sudah terbentuk, masukkan pipa paralon yang telah dipersiapkan. Sebelum dimasukkan ke dalam lubang bioponik, sampah organik sisa makanan harus dipilah dahulu. Pastikan sampah tersebut tidak tercampur dengan sampah anorganik lain yang dapat Inilah proses pemilahan sampah yang sebaiknya dilakukan. Dalam video tersebut, dapat kita saksikan proses pemilahan sampah organik
dan sisa buah-buahan sama organik sisa makanan ini biasanya basah dan menjadi sumber bau sehingga mengundang lalat dan belatung. Mentok itu. Ya, sudah ininya. Ini tinggal di sini atau nanti minta ke ibu aja Sampah sudah selesai dipilah. Caranya kita masukkan sampah organik tersebut ke dalam lubang biopori. Dalam satu lubang biopori ini dapat digunakan berulang kali hingga penuh. atau saya tinggal di sini aja. Setiap kali penggunaan harus Atau saya tinggal di sini aja. Kopikan di kali. Saya kopikan nanti saya tinggal. Digunakan sebagai khusus tanaman. Sudah ya? Tadi sudah ya, tadi untuk video untuk membuat biopori. Jadi sebenarnya kalau peralonnya itu mungkin panjang ya, sebenarnya tuh bisa peralon tidak harus sampai mentok tanah. Jadi hanya sedikit juga nggak apa-apa. Yang penting lubangnya itu kalau yang biopori. Oke, monggo, terima kasih sekali Pak. Terima kasih Bu Kusbutri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah la haula wala quwata illa billah. Ibu Risuti dari PL Kabupaten Sleman selaku narasumber, Bapak Haji Sudarjo yang berkenan fasilitasi untuk kegiatan pada siang hari ini, Bapak RW, Bapak RT, Bapak Ibu peserta kegiatan pada siang hari ini yang kami hormati. Perkenalkan, saya Dwi Suryana, selaku Dukuh Padukuhan Bakungan. Mohon izin untuk menyampaikan beberapa kata yang perlu kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama, kami mengapresiasi atas kegiatan pada siang hari ini yang tentu saja ini merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi kami di Padukuhan terkait dengan wawasan bagaimana cara pengolahan sampah secara mandiri, dan kami juga berharap nantinya kegiatan ini dapat membawa manfaat khususnya untuk kami di Padukuhan Bakungan tentang tata cara pengolahan sampah. Yang selanjutnya, kami mohon maaf soal kami agak terlambat karena ada kegiatan dari pagi tadi, pulang sekitar jam 1:30 sampai rumah. Sehingga soal kami agak terlambat, mohon maaf. Untuk selanjutnya, untuk kegiatan seperti ini khususnya bagi kami sendiri, untuk yang di Padukuhan mungkin ada yang kedua kali ini, Bu. Kedua kali tentang pengolahan sampah. Yang pertama dulu tentang bank sampah. Tadi sudah lama sekali, dan untuk kegiatannya belum bisa kami implementasikan di Padukuhan. Tapi dalam beberapa waktu yang lalu, khususnya dari ibu-ibu di tingkat RT dan dibantu sama PKK Padukuhan, itu sudah melakukan kunjungan dan mengundang narasumber yang terkait dengan bank sampah. Kemarin yang kita undang itu bank sampah dari Padukuhan Karanganyarwedo Martani, yang alhamdulillah sudah 2 atau 3 tahun ini berjalan, dan kami sudah digawangi oleh PKK Padukuhan, Ibu RT, itu mencari informasi sedetail mungkin bagaimana bisa di Padukuhan Bakungan ini bisa terwujud bank sampah. Seperti yang kami terima arahan
khususnya di Wedomartani pada waktu itu dengan kita bermusyawarah dari 25 padukuhan di beserta pamong kelurahan diundang di kediaman Bapak Ganjar Pranowo waktu itu. Dan waktu itu memang disarankan kita paling enggak satu padukuhan itu punya satu bank sampah. Oke. Tapi alhamdulillah dengan informasi tersebut semangat dari ibu-ibu sudah mulai terbangun dan berusaha untuk mencari informasi sedetail mungkin terkait dengan bank sampah. Tapi sampai saat ini mungkin baru 80% mungkin kesiapannya. Karena memang kita terkendala dengan pengepulnya atau siapa yang ngambil. Kita sampai saat ini belum bisa mewujudkan bank sampah. Tapi untuk pengolahannya kita sudah memulainya. Sudah memulai, dari ibu sudah berusaha untuk memilah sampah yang bisa atau yang mempunyai nilai jual. Tapi kami masih kesulitan untuk yang ngambil atau pengepulnya, karena kemarin memang yang di karangannya itu juga sudah penuh, jadi kita belum ada rekomendasi lagi terkait dengan pengepulnya atau yang ngambil. Mungkin nanti dari ibu-ibu yang sudah menjalankan program sampah ini bisa memberikan informasi sehingga nanti kita bisa koordinasi, mungkin ada arahan dari Ibu selaku dari DLH Kabupaten Sleman sehingga nanti program bank sampah khususnya di Padukuhan Bakungan bisa berjalan dengan baik dan tentunya bisa mengurangi penanganan sampah khususnya yang ada di Padukuhan Bakungan. Oke, untuk selanjutnya beberapa waktu yang lalu memang kita juga ada rencana dari kelurahan terkait dengan pembangunan TPS yang kita dulu diajak untuk berkunjung ke Minggir. Ke Minggir, dan waktu itu memang belum ada berita yang viral terkait dengan kondisi lingkungan di sekitarnya. Pada waktu itu kita berkunjung ke sana, memang kalau yang namanya sampah itu ya pasti bau. Pasti bau. Jadi tidak ada sampah yang tidak bau niku nggih. Karena waktu pertama kali kita sampai ke lokasi kita merasa baunya itu menyengat, menusuk hidung lah ibaratnya seperti itu. Dan setelah kita beradaptasi kurang lebih 15 menit sampai 30 menit itu bau itu hilang sendiri. Karena mungkin adaptasi, karena memang kemarin memang dari DLH juga pernah melakukan penyuluhan di Kelurahan Wedomartani. Waktu itu memang terkait dengan bau itu memang sama, itu pasti bau. Tapi dengan adaptasi kurang lebih 30 menit itu bau itu kita akan terbiasa. Jadi itu sedikit informasi saja. Kita memang, tapi sampai saat ini memang belum ada progres terkait dengan pembangunan tempat pengolahan sampah yang berlokasi di yang kemarin Tanah Kas Desa, Tanah Kas Desa di pojok dekat Wedomartani. Tapi saat ini memang belum ada progres, dan itu juga menjadi pemikiran kami juga, karena yang ibaratnya yang pengolahan di pinggir itu yang terlihat lebih canggih, lebih baik saja masih menimbulkan dampak di lingkungan, terutama yang dekat-dekat dengan lokasi. Nah, itu juga menjadi pemikiran kami, juga sudah kami sampaikan ke kelurahan terkait dengan lokasi tersebut. Nanti yang warga-warga yang berdekatan itu yang tentunya akan merasakan dampaknya. Tapi kami kurang tahu ke depannya nanti seperti apa, memang belum ada progres tentang kegiatan tersebut atau program tersebut dari kelurahan. Sementara yang sudah berjalan saat ini itu di TPS 3R Bening, Krandon kalau nggak salah. Yang ada di Wedomartani itu baru ada di Krandon.
di Kanada, dan kita memberikan informasi kepada warga kami untuk bisa berlangganan ke sana, karena untuk mendukung kegiatan juga. Jadi mungkin nanti dengan kegiatan ini kita bisa lebih meminimalisir sampah yang kita kirim ke sana, dalam artian dari rumah itu sudah kita bisa memilahnya. Jadi semoga kegiatan ini bisa menjadikan semangat bagi kami untuk memilah sampah dari rumah, sehingga pada saat nanti petugas dari TPS itu mengambil sampah, itu berarti benar-benar sampah yang tidak bisa kita manfaatkan. Tadi sudah banyak disampaikan juga tentang yang sudah kami praktekkan, Bu. Yang sudah kami praktekkan seperti ember tumpuk tadi, itu sudah kami praktekkan. Tapi kami pribadi, kami saya sendiri terutama, karena memang ada salah satu warga kami yang sudah memulainya, dan waktu itu untuk pemupukan anggur. Dan alhamdulillah memang bermanfaat sekali tentang air lindi dari sampah organik. Tapi memang itu memang butuh proses dan tidak lepas dari bau juga. Perlu kita siasati juga, dan sampai saat ini kita baru mandek, belum memulai lagi. Tapi untuk alatnya masih kita punya. Karena cukup dengan ember, 2 ember yang bisa kita buat sendiri. Kalau embernya ini kita yang 25 kilo ember cat itu, kita modif sedemikian rupa sehingga bisa sedikit mengurangi untuk sampah organiknya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Ibu. Harapan kami terutama tentang bank sampah tadi, mungkin dari Ibu ada arahan atau informasi bagaimana caranya kami bisa mengelola bank sampah dengan baik, karena memang saat ini terkendala sama pengepulnya, siapa yang mau mengambil ke wilayah kami. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, ternyata di Bagongan ini ibu-ibunya sudah memulai gitu untuk bank sampah. Hanya tadi permasalahan yang ngambil. Memang harus Pak, kalau yang terdekat itu yang mana, kalau bisa seperti itu. Kalau di saya kan di Beran ya Pak, rumahnya Beran, itu kan ada di Denggung itu pengepul. Biasanya kalau saya akhirnya ke situ gitu. Biasanya ada lagi yang dekat mungkin di sini di mana. Kalau daftar pengepul, kalau saya tidak punya ya Pak, tapi mungkin tapi bisa kami carilah, mungkin di bidang lain kan ada untuk daftar pengepul itu. Untuk saat ini kalau saya ya yang tahu hanya yang di Denggung itu ya Pak soalnya. Kalau saya sendiri, kalau saya itu di Beran itu hanya kalau secara ibu-ibu semuanya belum, tapi kalau saya sendiri sudah 6 ibu-ibu, 6-7 itu sudah membentuk kelompok sendiri, jadi tidak dikoordinir oleh RT atau Padugo, tapi memang antar ibu-ibu saja. Di situ kita kelompok nanti kalau sudah banyak sekitar mungkin 1,5 bulan lah, itu baru kita manggil. Paling itu sudah jalan, sudah cukup lama Pak, mungkin udah 3 tahunan lah itu kami sudah jalan seperti itu. Nah, tapi kalau dikoordinir oleh RT malah lebih bagus, asal ada lahannya. Kadang kita kesulitan lahan olehnya, ya toh. Nah, kalau di kami karena kesulitan lahan sehingga ya kita enggak nambah ibu-ibu banyak, kasihan nanti yang ngambil itu Pak. Titik-titiknya kan terlalu banyak. Palingnya itu sekitar 1 RT, sak gudeg lah itu nanti kan titiknya kan hanya sekitar itu aja. Itu udah cukup ya. Kalau kadang pernah dapat 200.000 itu sekali jual itu di tempat saya sendiri itu memang udah milah. Dan kalau tadi sudah apa Pak, ada ibu-ibu sudah ada kelompok, monggo nanti itu dikuatkan lagi aja. Syukur kalau memang nanti ada resmi ada SK dari kelurahan, itu akan lebih bagus Pak. Jadi